Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di laboratorium JOE Piper SMK Veteran 1 Tulungagung dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita dikumpulkan di sini dalam rangka untuk diseminasi dunia dalam aksi nyata budaya positif. Sebelum acara kita lanjutkan, perkenankan kami membacakan susunan mata acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan Bapak Kepala SMK Veteran 1 Tulungagung yang akan nanti diwakili oleh Bapak Suparni. Yang ketiga acara inti aksi nyata budaya positif, dan yang keempat penutup. Acara kita lanjutkan dengan pembukaan terlebih dahulu. Jadi sebelum acara kita mulai, kita bacakan basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan Bapak Kepala SMK Veteran 1 Tulungagung yang diwakili oleh Bapak Waka Kesiswaan Bapak Suparni Eskom. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta dari diseminasi budaya positif terkait dengan CIP yang nanti akan dilaksanakan oleh Bunia. Terima kasih atas kehadirannya dan kerjasamanya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini nanti Bapak Ibu bisa sharing, bisa memberi masukan-masukan agar supaya nanti gerakan calon guru penggerak itu nanti agar bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, minta maaf Bapak Kepala Sekolah hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan di luar. Di sini diwakilkan oleh saya sebagai staf kesiswaan. Tentunya tidak mengurangi dari kegiatan ini. Mari kegiatan ini kita dukung bersama-sama. Sebelumnya selamat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kepada kita dan kita nanti syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini nanti tolong dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan adanya suatu sharing kerjasama tanpa dukungan dari panjenengan semua. Di sini dunia sebagai calon guru penggerak nanti tidak akan berhasil. Maka dari itu monggo nanti panjenengan bisa mengikuti kegiatan tersebut. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suparni. Acara kita lanjutkan ke acara inti dalam penyampaian budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Muslo Imaniada. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Laila atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu
agenda kita dengan ucapan basmalah. Sekarang mari bersama-sama kita hening sejenak untuk berdoa untuk supaya 1 jam ke depan kita diberikan ilmu manfaat barokah, utamanya kepada kita dan lebih luas lagi kepada siswa-siswi kita dan SMK Veteran 1 Tulungagung. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Terima kasih. Saya sampaikan hari ini adalah aksi nyata budaya positif. Sebelumnya kalau selama ini dikenal sebagai NIA dari rekan Bapak Ibu sekalian, kali ini saya memperkenalkan diri sebagai CGP, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata materi budaya positif. Berikut ini adalah tim saya sebagai pengajar praktik, yaitu Ibu Yayu Sakti Widayati dan Ibu Titik Suhartini sebagai fasilitator kelas 240. Kemudian 2 hal dalam aksi nyata kali ini yang akan saya sampaikan adalah 1, perubahan paradigma, dan yang kedua adalah penerapan strategi disiplin positif di sekolah kita. Selanjutnya, menurut pemahaman Bapak Ibu, apa budaya positif dari pemahaman panjenengan semuanya? Mungkin bisa diwakilkan 1 atau 2 dahulu, Bapak Ibu. Budaya positif. Sepemahaman Bu Aini dulu, boleh. Budaya positif dari sudut pandang Bu Aini itu apa ya? Dari sudut pandang saya, meningkatkan motivasi dan prestasi. Meningkatkan motivasi dan prestasi. Berikutnya, apakah sudah diterapkan di sekolah kita meningkatkan motivasi dan prestasi ini untuk siswa kita utamanya? Sudah, tapi itu mungkin sebagian ya. Kalau anak kita kan ya seperti itulah. Jadi sebagian mungkin sudah menerapkan untuk budaya positif. Baik, kita tandai ya motivasi dan apa tadi Bu? Prestasi, motivasi dan prestasi. Terima kasih Bu Aini. Selanjutnya, sebetulnya budaya positif ini adalah nilai-nilai kebiasaan di sekolah kita yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Jadi ada 3 poin: anaknya kritis, anaknya penuh hormat, dan anaknya penuh tanggung jawab. Itu nilai budaya positif. Berikutnya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Beliau memaparkan bahwa pemikiran-pemikiran beliau yang pertama adalah pendidikan merupakan bukanlah tabula rasa. Jadi menurut beliau, anak lahir dengan potensi bawaan yang unik. Masing-masing anak itu unik, mereka mempunyai potensi masing-masing. Sehingga tugas kita sebagai pendidik mengembangkan potensi anak yang unik tersebut secara optimal. KHD juga memaparkan tentang budi pekerti, yaitu bukan hanya sebagai sarana transfer ilmu. Kita tidak hanya ngajar andaikan bahasa Inggris, ya sudah saya mengajar bahasa Inggris saja, selesai materi sudah. Beliau tidak berpikir demikian, namun beliau berpendapat pendidikan itu holistik, menyeluruh, tidak hanya pengetahuan tetapi juga proses pembentukan kepribadian yang utuh dan berbudaya. Selanjutnya masih dari KHD, guru kita diibaratkan sebagai petani Bapak Ibu, dan murid kita itu sebagai benih padi atau biji jagung. Tugas kita menuntun untuk tumbuh kembangnya murid sehingga mereka itu selamat dan bahagia sesuai kodrat alam. Kodrat alamnya benih padi, maka tumbuhnya menjadi padi, tidak bisa menjadi benih jagung atau sebaliknya. Jadi menumbuhkan
kebahagiaan mereka sesuai kodrat alam. Dan juga kodrat zaman. Zaman semakin berkembang Bapak Ibu, tidak bisa pola pendidikan di zaman kolonial dahulu, zaman penjajahan akan kita terapkan ke zaman yang sekarang penuh globalisasi, penuh modernisasi. Kita harus menyesuaikan diri. Apa yang terbawa pada modernisasi kita terapkan juga, kita aplikasikan kepada pembelajaran kita. Selanjutnya, menurut KHD, pendidikan itu berpihak pada murid. Kita melaksanakan pendidikan itu selama ini apakah sudah berpihak pada murid, apakah untuk kepentingan murid kita atau untuk kepentingan kita. Nah, itu yang akan kita refleksikan nanti. Selanjutnya, kita bermain sebentar untuk kepalan tangan. Bu Laila bisa minta tolong dibagikan post-it-nya satu persatu. Dan setidaknya mungkin kalau Bapak Ibu ada yang tidak bawa poin, Bapak Ibu saya minta panjenengan semua menuliskan satu hal yang sangat berharga dari panjenengan, apapun. Satu, boleh benda, boleh seseorang, intinya sesuatu yang amat berharga dari panjenengan semuanya. Dilipat boleh digulung jadi lot boleh. Sekarang tolong kertas yang sudah digulung atau dilipat itu digenggam Bapak Ibu di tangan kanan, digenggam. Aturannya begini, saya beri waktu 10 detik bergantian. Misalnya Pak Basori dengan Pak Yadi ya. Pak Yadi dahulu yang menggenggam. Tugasnya Pak Basori adalah berusaha sekuat mungkin untuk membuka kepalanya Pak Yadi. Apa yang ada di dalam kepalanya Pak Yadi berusaha untuk dibuka dan direbut isinya. 10 detik ya, nanti bergantian dengan segala cara, boleh dirayu, boleh dikritik, dipateni uang juga boleh. Sudah kita simulasikan ya, kita mulai untuk sesi pertama 10 detik pertama. Sudah punya pasangan ya? Boleh kan dengan siapa? Pak Najib, oke. 10 detik pertama dimulai. Oke, silakan dimulai. Oke. Oke, selesai. Monggo Bapak Ibu. Apa yang terjadi dalam sesi permainan ini? Mungkin pendapat tangannya sakit, menurut Bu Yuri. Saling mengotot, jadinya bagaimana? Jadinya menyerahkan. Oke, dari Pak Yadi. Berusaha untuk mendapatkan. Tapi ketika menggenggam bagaimana? Berusaha mempertahankan. Ngeten Bapak Ibu. Jadi paradigma kita dahulu ilusi kontrol. Kita itu berpikir sebagai orang tua, sebagai orang dewasa dan sebagai guru utamanya, kita itu kan bisa mengontrol murid. Anak-anak kecil itu bisa kita didik sesuai dengan keinginan kita. Nah, tetapi dalam teori pilihan, teori kontrol yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser, seorang psikolog dari Amerika, beliau mengungkapkan ilusi guru mengontrol murid. Jadi mengontrol murid itu sebetulnya adalah sebuah ilusi. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Kita seringkali membuat orang merasa bersalah. Kamu kok begitu sih nak, gak kasihan sama ibu, sudah ngajar capek-capek, kamu kok rame. Nah itu kan sering, saya sendiri juga pernah merasa seperti itu dan mengatakan seperti itu. Nah itu sebetulnya ilusi, membuat anak menjadi mengikuti kita. Menurut beliau ilusi. Kemudian yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, afirmasi positif itu efektif dan bermanfaat. Kita sering mengucapkan kata-kata yang baik supaya anak-anak itu efeknya juga baik. Menurut beliau ilusi juga, ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Termasuk kita sebagai guru, kita merasa punya hak untuk memaksa anak untuk mengikuti kemauan kita. Kalau saya
Bisa. Kuncinya apa? Dipaksa. Ngaten. Menurut Glaser, kepalan itu tidak akan terbuka apapun yang terjadi jika yang punya kepala tidak mau. Kekeh. Jadi sekuat apapun memaksa, sekuat apapun orang lain memaksa, yang punya kepala tidak mau, tetap begini sampai ibaratnya sampai titik habis. Itu tetap menggenggam. Berarti kan ada stimulus yang lainnya. Ya. Nah, kalau Pak Najib kan aku awean tak kasihkan saja. Nah, berarti yang punya kendali yang punya kepalan, yang punya kontrol siapa? Yang punya kepalan. Nah, di sini dari pergeseran stimulus respon menuju teori kontrol, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Ibaratnya begini, kita itu berpandangan bahwa anak-anak kecil itu merokok itu kan tidak baik. Itu menurut kita. Tapi menurut anak-anak kan mungkin tidak begitu. Pandangan mereka itu tidak sama dengan pandangan kita. Maka dari itu anak-anak tetap melaksanakan atau melakukan merokok tadi. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku anak-anak yang buruk itu, menurut kita kan itu salah. Kalau anak misalnya cometan di kelas, itu salah. Tapi menurut Glaser, semua perilaku memiliki tujuan. Menurut beliau memandangnya dari sudut pandang lain. Kalau kita langsung judgement, kalau ada bapak ibu guru diam, ikuti saya, dengarkan saya. Kalau menurut Glaser ini tidak begini. Harus kita itu harus mencari tahu kenapa kok anak ini cometan di kelas. Adakah sesuatu yang ingin dia sampaikan? Harus mencari tahu dari sudut pandang si anak. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dulu seperti kepala tadi, orang lain itu bisa membuka kepala tangan saya. Menurut Glaser, tidak bisa mengontrol orang lain kecuali ada izin untuk membuka. Jadi kemudian pemaksaan anak ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita berusaha membujuk anak, nak masukkan bajunya, tata tertib dipatuhi, itu kan berusaha membujuk. Tapi ketika itu gagal, mungkin kita sebagai orang dewasa dulu langsung perintah, langsung dipaksa, harus begini, begitu. Nah, di sini kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru ini yang nanti akan kita banyak pelajari konsennya. Kemudian dulu model berpikir menang kalah. Jadi kalau kita bermain buka tangan tadi, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang bisa memaksa, dia yang menang. Tapi teori kontrol ini berpikir model menang-menang, kamu menang, saya menang. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Kemudian apa makna disiplin? Kalau tadi saya tanya budaya positif, sekarang saya tanya apa makna disiplin menurut panjenengan? Tadi yang mewakili ibu-ibu, sekarang mungkin bapak-bapak. Monggo, salah satu. Disiplin menurut saya suatu kegiatan atau aktivitas yang mencerminkan keteraturan dan sikap yang dilakukan dengan teratur dan tanggung jawab. Ya, kata kuncinya teratur, tanggung jawab. Ya. Oke, terima kasih Pak Bas. Nah, di sini sebetulnya disiplin itu tidak sekedar teratur, tanggung jawab, tapi dari kata belajar. Disiplin itu adalah belajar. Namun di dalam budaya kita, di lingkungan kita, disiplin itu identik dengan sesuatu yang dilakukan orang lain, untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh, kita sebagai guru ingin anak disiplin, maka kita memaksa anak untuk patuh kepada kita. Itu pemahaman disiplin selama
menghargai atau tidak mencapai tujuan yang mulia, tidak mencapai tujuan, merasa saya kok nggak nyaman ya dipaksa harus begini harus begitu. Itu kalau disiplin dipahami sebagai suatu pemaksaan. Kemudian, nah ini teori motivasi perilaku manusia. Manusia kita atau anak-anak itu melakukan sesuatu itu mempunyai tiga motivasi, tiga hal. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya tak berangkat 6:30 biar tidak dimarahi Pak Pardi di gerbang. Nah, misalnya itu untuk menghindari hukuman supaya tidak dihukum, saya tidak terlambat. Saya akan mengerjakan PR belailah daripada dihukum nanti dan tidak nyaman dihukum di depan teman-teman. Nah itu motivasi eksternal dari luar karena pemicunya adalah hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan, diiming-imingi. Kalau kamu nanti naik kelas, tak belikan HP. Akhirnya termotivasi untuk belajar. Nah itu masih eksternal. Nah di yang ketiga, motivasi internal. Nah inilah tujuan disiplin positif kita, yaitu tujuan anak menghargai diri sendiri, kemudian sesuai harapan kita. Di sini, saya akan menjadi orang seperti ini, maka saya akan melakukannya. Saya akan berangkat 6:30 karena saya memang ingin melakukannya, bukan karena saya takut Pak Pardi di gerbang, bukan karena saya takut nanti dihukum guru piket misalnya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal yang ada kaitannya. Semua perilaku atau kelihatannya Mak, semua perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Nah ini sudut pandang lain. Kalau tadi kita melihat anak itu harus mengikuti kita sebagai guru, kudu manut. Nah teorinya Glaser, semua perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Jadi sudut pandang lain. Kemudian di sini nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan yang ada oleh anak-anak, yang ada di setiap anak Indonesia itu sebetulnya kita kenal dalam profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebaikan dalam yang sudah dikemas profil pelajar Pancasila itu ya ini loh yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia. Hafal ya Bapak Ibu. Ini adalah nilai dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini bisa dinyanyikan Bapak Ibu supaya kita hafal. Bolehlah hafal ya. Yang punya anak kecil, lagunya Saya Mau Tamasya. Nah, nanti kita nyanyikan bersama pakai gerakan. Pelajar Pancasila, pelajarnya begini. Ikuti saya ya Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi meskipun sudah dewasa sesekali nyanyi seperti anak-anak untuk apa ya? Iya, refresh kembali, tidak sepadan dengan banyaknya pekerjaan yang begini. Selanjutnya budaya positif yang saya sampaikan ini di dalamnya ada lingkaran-lingkaran kecil. Ini Bapak Ibu, ada lingkungan yang positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Yang pernah jenengan dengar pasti yang peraturan kelas ini, Gen. Kalau yang keyakinan kelas belum
Belum. Kalau lingkungan positif sudah ya kira-kira sudah. Oke, nanti kita pelajari. Selanjutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Sekarang saya yang rumahnya dekat ini Pak Parni. Pak Parni berangkat ke sekolah ngagem helm boten? Boten. Bu Yuni ngagem helm? Kadang-kadang. Kira-kira kenapa kok tidak pakai helm Pak Parni? Karena merasa bebas dari polisi, Karena merasa bebas dari polisi. pengawasan polisi. Pak Najib yang dekat juga pakai helm Pak? Dulu ya, sekarang enggak. Iya. Kenapa tidak pakai helm Pak? Karena dekat, tidak ada polisi. Berarti Tidak ada CCTV. tidak ada CCTV. Inilah perilaku yang kita lakukan yang mungkin bisa juga terjadi pada anak-anak kita, bahwa kita itu melakukan suatu kebaikan, contohnya pakai helm itu karena ada peraturan, karena takut dihukum, takut ditilang. Padahal kalau kita punya keyakinan, oh saya pakai helm saja nanti biar kalau ada apa-apa kepalanya aman, selamat, lebih safety begitu. Kalau dua pandangan itu berbeda sekali. Kalau stimulusnya takut ditilang, takut kena CCTV dan lain-lain, itu berarti motivasinya eksternal ya. Beda lagi kalau motivasinya internal, berarti berasal dari diri, keselamatan, betul sekali. Nah, selanjutnya keyakinan kelas yang belum kita kenal adalah nilai kebajikan atau prinsip universal umum disepakati bersama secara universal umum tadi, lepas dari latar belakang ras, suku, agama, bebas ya. Kemudian menurut Gosen ini keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan yang ditempel di kelas-kelas, di pojok sekolah itu kan sifatnya motivasinya eksternal. Tidak boleh merokok, tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh memakai narkoba. Nah seperti itu peraturan. Tapi kalau keyakinan itu adalah nilai-nilai positif, semua dalam bentuk kalimat positif yang diyakini oleh semua warga. Disiplin, berarti muatan-muatan disiplin itu apa? Itu kita berasal dari diri kita, itu sudah yakin. Kemudian seseorang akan lebih semangat menjalankan keyakinannya. Saya semangat disiplin karena saya yakin. Saya memakai helm karena saya yakin saya selamat, bukan karena ditakut-takuti akan ditilang, seperti itu. Nah, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini saya harapkan bisa dipraktekkan langsung di tahun ajaran baru. Nah, nanti kita usulkan kepada pemangku kebijakan bahwa pembentukan keyakinan kelas itu lebih efektif dibanding peraturan. Karena ya diyakini, karena motivasinya internal, intrinsik dari dalam hatinya anak-anak, bersifat abstrak, lebih rinci dan konkret, dan pernyataan yang umum dalam bentuk kalimat positif, tidak usah banyak-banyak, tidak usah terlalu banyak, kemudian dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita. Dan semua orang, semua anggota ikut kontribusi dalam pembentukan. Selanjutnya yang terakhir adalah bisa ditinjau setiap periodik, mungkin setahun sekali. Oh, yang ini sudah tidak berlaku, yang ini berlaku, yang ini bisa dilanjutkan, yang ini diubah. Itu keyakinan kelas. Kemudian, monggo Bapak Ibu, peraturan adalah selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini adalah peraturan. Keyakinan kelasnya dalam bentuk apa kira-kira? Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Ini masih peraturan. Keyakinan kelasnya bisa kita ubah. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini kan ada di peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Kan ini sekali lagi, peraturan itu kan motivasinya eksternal dari luar. Kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi kalau keyakinan itu sudah diyakini anak-anak, sudah dipahami dan sudah disadari anak-anak untuk mereka lakukan
gerakan hatinya, saya tergerak untuk ini, melakukan ini. Kemudian di sini contohnya dilarang menggunakan narkoba, itu peraturan sekolah. Keyakinannya apa? Kalau anak tidak yakin, tidak sadar melakukan menggunakan narkoba ini, ya mereka nyolong-nyolong di belakang kita mungkin. Kemudian bergantian atau menunggu giliran waktu di toilet misalnya, gunakan masker misalnya kalau waktu flu atau bagaimana itu. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, celometan, buderan gitu. Itu peraturan. Bentuk keyakinan kelasnya seperti ini. Kembalikan buku pada tempatnya, berarti kesadaran untuk bertanggung jawab. Nanti kalimatnya sederhana, tanggung jawab. Itu mudah diingat, afirmasinya positif, bisa dilakukan semua anggota. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir 15 menit ini menghormati orang lain. Bisa kalimatnya komitmen gitu. Begitu saja, komitmen, berkomitmen itu sudah mencakup nanti. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti bisa keselamatan, bisa menghormati orang lain. Intinya keyakinan kelas itu tumbuhnya dari dalam anak, kesadaran dari dalam anak, bukan atas paksaan. Kamu harus begini, kamu harus mematuhi ini, tidak. Tapi anak yakin, saya sadar saya harus melakukan ini untuk kebaikan saya sendiri. Seperti itu. Kemudian, nah ini kita sesekali pernah ya menghargai seseorang anak dalam bentuk hadiah dan lainnya. Pernah ya? Nah, menurut Alfikon tahun 93, penghargaan itu sama dengan hukuman, sama saja dengan hukuman. Jadi beliau tidak setuju kita memberi penghargaan karena penghargaan itu sama artinya dengan memberi hukuman. Maksudnya adalah meminta membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan itu dengan cara membujuk atau meminta, memohon itu salah. Karena dorongannya eksternal, nanti akan ada faktor ketergantungan. Tahun lalu saya juara 1 dapat HP dari ibu. Tahun ini nggak dikasih HP, ya udah saya nggak semangat lagi, tak biasa saja. Itu maksudnya dia. Maksudnya Alfikon itu begitu. Jadi penghargaan yang berupa hadiah atau iming-iming itu tidak efektif. Kemudian beberapa dampaknya berikut ini, termasuk merusak hubungan. Berarti kalau dulu dikasih HP, sekarang nggak dikasih HP, si anak jadi hubungannya nggak baik lagi karena nggak ada motivasi tadi, tidak ada iming-iming tadi. Iya, ibunya dicuekin. Nah, sekarang apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Nah, kita sering ya di sekolah itu ada kata hukuman, ada kata konsekuensi. Kira-kira yang pertama, mencatat dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100. Ini hukuman atau konsekuensi? Yang mungkin pernah piket di gerbang memberi hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan, ini menurut Bu Nurenda hukuman atau konsekuensi, Bu? Karena terlambat hadir di sekolah diminta lari 2 kali putar, konsekuensi. Kemudian push up karena tidak menggunakan masker, ayo push up, konsekuensi atau hukuman, Bapak? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman karena dioret-oret, mungkin ada yang iseng, digantikan, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena kesenggol, konsekuensi. Meminta murid untuk mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam, nah ini hukuman. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan karena untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Nah, kita kadang masih bingung ya, apa bedanya hukuman dan konsekuensi.
bingung. Sinonim, ya, aku bahasa Inggris. Jadi hukuman itu bisa kita garis bawahi, itu sifatnya satu arah. Hukuman sifatnya satu arah. Jadi ya terserah saya yang menghukum kamu, kamu terlambat, ya kamu saya hukum harus begini, harus begitu. Itu hukuman. Kamu tidak mengerjakan PR, kamu saya hukum menulis 100 kali di buku ini. Kamu saya hukum begini. Itu hukuman, sifatnya satu arah. Anak tidak boleh protes, tidak boleh menego kita, menawar hukuman itu. Harus dilakukan sesuai yang menghukum. Nah, konsekuensi itu sifatnya dua arah. Jadi ada komunikasi di awal. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti kamu konsekuensinya begini. Kalau kamu tidak membersihkan bengkel selesai praktek, konsekuensinya begini. Itu ada komunikasi di awal. Karena itu namanya konsekuensi. Ada sebab akibat. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini kelihatan ya Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Harus ikut apa kata yang menghukum. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kamu melakukan ini berarti yang harus konsekuensinya diambil. Selanjutnya, kalau hukuman itu menyakiti fisik dan hati, bisa fisik. Biasanya kalau ada kata-kata atau kalimat nyelkit berarti itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam waktu yang pendek, jangka waktunya pendek. Tapi kalau hukuman bisa jadi itu berkesan. Dulu zaman kecil saya itu digubuk penggaris karena lalai melaksanakan tugas, itu berkesan di memori anak, itu hukuman. Selanjutnya bersifat paksaan. Tapi kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri karena mungkin efeknya merasa bersalah dan lain sebagainya. Kalau ini mendorong anak untuk menyesuaikan karena ada pemahaman saya harus begini agar tidak dihukum misalnya. Anak belajar menyembunyikan kesalahan kalau hukuman. Sudah tahu dilarang memakai kalung misalnya. Kalau anak-anak kita itu kan tidak boleh memakai kalung karena tahu memakai kalung dihukum, maka disembunyi-sembunyikan, delik-delik. Nah, tapi kalau di sini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dia tahu, oh tidak boleh, maka saya tidak melakukan. Nah, hukuman efeknya bisa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi efeknya adalah kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman dan diasingkan sementara waktu. Oke, selanjutnya adalah, nah ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Setiap manusia, kita dan anak-anak itu dasarnya punya 5 kebutuhan. Yang pertama adalah survival. Survival itu bertahan hidup. Jadi kebutuhan yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah cinta kasih dan rasa diterima. Jadi kalau ada anak yang dikucilkan, tidak digolongi istilah Jawa, tidak diajak berteman, nah itu berarti nanti kebutuhan akan diterima di lingkungannya yang tidak terpenuhi, pasti ada efeknya. Kita akan pelajari. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, senangnya anak apa, terpenuhi atau tidak. Kemudian penguasaan, anak itu butuh mungkin bakatnya anak kita ada bakat musik karena dia mempunyai bibit-bibit menguasai sesuatu tapi tidak terfasilitasi, maka kebutuhan akan penguasaan ini yang tidak terpenuhi. Kemudian yang satunya adalah kebebasan. Misalnya terkungkung dalam suatu peraturan atau tata tertib yang terlalu strict, maka kebebasan anak yang terintervensi, tidak punya bebas, mungkin harus begini sehingga kebebasannya itu sangat terbatas.
kontrol. 5 posisi kontrol kita, utamanya sebagai guru dan orang tua, itu ada 5. Masih kelihatan? Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Jadi apakah kita ini pernah melakukannya? Saya secara pribadi ya, jujur, saya sebelum mempelajari materi ini, saya pernah memposisikan sebagai penghukum. Karena anak nggak nurut saya sebagai guru, saya kasih hukuman. Saya pernah juga memposisikan diri membuat merasa bersalah. Sampai aja, aku capek-capek ngajar, aku datang pagi, kamu kok begini, itu membuat merasa bersalah. Saya pernah memposisikan sebagai teman juga, sebagai pemantau pernah. Kalau manajer nanti kita pelajari. Penghukum, guru ini bisa dalam bentuk menghardik, getak, nah, menunjuk-nunjuk, nah itu menghukum. Menyindir, menyakiti secara verbal, secara fisik, itu menghukum. Guru akan berkata, contohnya ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu menghukum. Posisi guru sebagai penghukum. Hasilnya apa? Anak itu sebetulnya memberontak, menyalahkan orang lain, atau berbohong. Kalau dia tidak berani berontak di depan kita, maka dia pura-pura bohong. Padahal aslinya dia sakit hati, betul. Ini murid meletakkan guru di dunia di luar kualitas dia, tidak sepemahaman. Menurut saya guru itu tidak masuklah ke saya, bahasanya anak seperti itu. Kata murid begini, biarkan saja, nanti juga umat malih. Nah, biasanya begitu. Guru ngomel-ngomel, menasehati, itu anak akan berkata, biarkan saja, nanti juga akan marah-marah lagi. Itu kalau kita memposisikan sebagai penghukum. Ya, tidak boleh. Efek jangka panjangnya murid akan melakukan kesalahan lagi, diulang lagi kesalahannya. Kalau posisi pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu itu sudah mengatakannya, kok diulang lagi, ini gimana ini, stres ini. Iya, itu membuat anak merasa bersalah. Anak akan menyembunyikan, pura-pura peduli, padahal aslinya ya enggak. Akhirnya murid meletakkan guru di dalam dunia mereka. Murid akan bilang, maafkan saya Bu, seperti itu. Tapi bohong, merendahkan diri sendiri perilakunya. Kita tidak tahu di dalam hatinya anak. Nah, setelah ini identitas berhasil ini sebagai teman dan sebagai pemantau. Kalau sebagai teman itu kita merangkul, mengajak dialog. Ayolah lakukan ini, ayolah lakukan itu. Masa kamu tidak mau? Ayo sama-sama belajar. Itu identitas kita sebagai teman. Nah, efeknya nanti anak menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kalau tidak diajak, tidak dibujuk, anak itu tidak termotivasi untuk melakukan sesuai yang kita mau. Harus ada bujukan. Itu posisi kita sebagai teman. Kalau posisi sebagai pemantau, kita langsung mengingatkan, ayo, apa peraturannya? Sepatu hitam Bu. Ayo, apa? Wah, sampul saya merah ya seharusnya. Itu kalau matematika. Nah, itu memantau, mengingatkan, langsung mengamati, mengingatkan, itu memantau. Nah, terakhir, posisinya sebagai manajer. Ini posisi yang sangat ideal jadi guru. Kenapa? Karena mengajukan pertanyaan dengan dialog-dialog yang komunikasinya dua arah. Apa kamu yakin hari ini pakai sepatu putih? Oh iya ya Bu, seharusnya hitam ya. Jadi menumbuhkan kesadaran dari dalam anak. Kita tugasnya mengintervensi dengan cara memancing-mancing supaya anak itu terbuka dan sadar. Oh seharusnya saya begini, intinya seperti itu. Dan menguatkan pribadi, tidak menjadi
kebutuhan tadi, lima kebutuhan tidak terpenuhi. Contoh, anak kok telat lagi nyampe, kita langsung menghukum, langsung ayo lari 5 kali, ayo sepeda motor mana kuncinya, itu yang saya amati. Tapi kita tidak tahu atau belum menyelidiki lebih dalam kebutuhan apa kok. Mungkin dia belum terpenuhi, mungkin di rumahnya tidak terpenuhi apanya, sepeda motornya belum ada, atau mungkin dia tidak terpenuhi kasih sayangnya, mungkin dek sing apa Bu, trenane kalau anak. Nah itu masih berhubungan. Kemudian kalau di posisi manajer, efeknya adalah anak bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, posisi kontrol yang ideal adalah manajer. Ini sekali lagi sudah saya jelaskan. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai manajer ini bisa dilaksanakan dengan segitiga restitusi. Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Belum. Segitiga restitusi ini nanti melalui 3 tahapan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan. Proses, jadi tidak langsung satu arah kamu harus begini kalau anak salah, tidak. Tapi ada proses memperbaiki kesalahan mereka, sehingga setelah proses itu selesai, anak kembali ke lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ada prosesnya. Dalam proses menstabilkan identitas yang pertama, guru mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang salah kok, nah saya juga dulu pernah melakukan seperti itu. Jadi distabilkan dulu identitas anak. Ya harus, karena posisinya sebagai manajer, ya jadi harus distabilkan dulu anak yang merasa bersalah tadi. Tidak langsung dijudge, ayo kamu terlambat harus begini. Tapi distabilkan dulu. Nanti setelah anak tenang, kita melangkah ke validasi tindakan yang salah. Gurunya bisa bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa kok terlambat, dengan intonasi dan gaya bahasa yang merangkul, tidak menyeramkan. Kemudian, adakah cara menurut kamu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kira-kira supaya tidak terlambat, menurut kamu butuh apa? Harus bagaimana? Nah itu kita pancing-pancing. Iya, pendekatannya persuasif memang Bu. Kemudian yang ketiga, kalau ini sudah terpancing, sudah keluar menurut kesadarannya si anak, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kembali ke keyakinan kelas lagi. Nilai-nilai yang telah kita sepakati kemarin apa ya? Oh, berarti bertanggung jawab. Komitmen Bu, iya komitmen, saya harus datang 15 menit sebelum bel. Berarti keyakinan kelas komitmen yang saya abaikan. Nah ini kembali anak sadar bahwa nilai-nilai yang sudah disepakati apa. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, atau kira-kira kalau kamu on time nanti efek buat kamu apa, efek jangka panjangnya itu disadarkan diri anak. Nah ini posisi kontrol guru sebagai manajer dengan langkah segitiga restitusi. Penjenengan semua jujur ya, sudah pernah melakukan ini? Sudah sempurna? Belum. Kalau saya ditanya secara pribadi, Bunia apakah sudah pernah melakukan segitiga restitusi? Secara kan ini materi baru ya buat saya. Kalau saya ingat-ingat, ya saya pernah. Saya yakin Bapak Ibu penjenengan semua sudah pernah melakukan segitiga restitusi. Namun ada namunnya ya Bapak Ibu. Namunnya ini mungkin tidak selesai segitiganya, mungkin masih menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Kalau saya sampai di sini, tidak sampai menanyakan keyakinan.
apa? Kalau itu pertanyaannya. itu pertanyaannya. Iya, jadi Bapak Ibu, kalau segitiga restitusi tadi untuk menyelesaikan masalah anak ya, cara atau teknis kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah anak. Lek anakku mat malih pripun? Balik telat malih, balik gak mengerjakan tugas malih. Kita kembalinya ke 5 kebutuhan dasar tadi. Baliknya ke situ. Kira-kira kebutuhan anak yang mana yang belum terpenuhi, tercapai itu. Kalau 5 kebutuhan dasar tercapai, insya Allah akan anak itu punya keyakinan positif tadi, dilaksanakan, komitmen, bertanggung jawab, menjaga keselamatan dan lain-lain itu. Kita khususnya di sekolah kita ya, mungkin posisinya sebagai apa kalau kita berkaca sendiri. Nah ini kita sudah di penghujung Bapak Ibu, refleksi kita. Iya, sudah semua ya Bapak Ibu. Nih sudah. Jadi monggo kita bahas bersama. Yang pertama adalah hal baru yang mengubah paradigma. Jadi pemahaman sebelum ini dan setelah mendapat materi ini apa? Tentunya budaya positif diterapkan di sekolah. Setuju ya? Jadi memang saya sependapat dengan ini, budaya positif kita belum sepenuhnya terbangun. Budaya positif tadi kalau dalam satu lingkaran di dalamnya ada kayak peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan yang kondusif. Lingkungan kalau tidak mendukung untuk melakukan hal-hal positif, maka tidak akan tercipta budaya yang positif. Berikutnya semuanya hanyalah ilusi budaya positif sekolah. Ya, iya, semuanya hanya ilusi. Ternyata pemahaman kita selama ini ilusi ya. Kita bisa memaksa anak begini begitu. Ternyata yang punya kontrol sesungguhnya adalah anak, gitu. Tergantung anaknya mau membuka apa enggak, mau terbuka apa enggak hatinya, pikirannya, begitu. Kemudian budaya positif di sekolah ini mungkin maksudnya perlu dikembangkan. Hal-hal yang positif yang sudah ada dipertahankan, yang belum ada kita adakan. Kemudian perasaan yang muncul, senang. Aku kecewa. Oh kecewa. Senang, perlunya motivasi intrinsik anak. Oh belum. Kecewa. Nggih. Kira-kira kecewanya karena apa Bu Yuli kalau boleh tahu? Ternyata disiplin yang kita pikir adalah yang apa kita mau dan apa yang peraturan sekolah yang ada harus dilakukan ke anak. Nah ternyata hal yang terbaik dari anak adalah motivasi intrinsik yang mereka muncul dari hati mereka dengan kesadaran, ikhlas, dan mau melakukan hal itu dengan istiqomah. Makanya saya kecewa. Oh selama ini pembelajaran yang saya berikan dengan rasa memberikan penekanan dengan memberikan hukuman itu tidak sesuai dengan hati nurani anak. Iya, menyakiti anak, membuat tertekan. Nah, dan besok tidak akan berubah, tetap dia melakukan kesalahan, bahkan lebih dari itu. Nah, terima kasih Bu Yuli, sangat sekali. Berarti Bu Yuli ini sudah menangkap apa yang saya sampaikan tentang budaya positif ini. Kira-kira perilaku teori kontrol tadi, posisi kontrol sebagai apa kita selama ini, efek kepada anak bagaimana, saya kira Bu Yuli sudah menangkapnya. Nah, selanjutnya bisa menumbuhkan motivasi dan dapat menolong untuk bisa bersemangat dalam melakukan berbagai aktivitas, menumbuhkan motivasi untuk menolong anak lebih bersemangat, menumbuhkan motivasi. Betul ya Bapak Ibu? Setelah kita tahu polanya, kebutuhan dasar manusia apa, kedepannya kita bisa mengambil langkah bagaimana, seperti itu. Selanjutnya disiplin yang menyenangkan. Nah ini yang perlu kita bangun Pak Yati. Disiplin
kasih, materinya cukup bagus ya. Jadi ini hal yang sebenarnya budaya untuk menumbuhkan karakter di anak ya. Jadi kalau di teknik ya, yang nanti akhirnya itu anak-anak kita itu harus ke instansi atau tempat di kerja di industri, itu yang jadi sangat penting adalah soft skill ya. Dan soft skill ini ternyata kita tidak kawal dengan sistem ya. Artinya ya kayak budaya positif ya. Ini hanya kita ngajarinya sekenanya gitu. Sehingga ini butuh dikawal lebih bersistem. Artinya by design gitu. Ada program yang itu kita arahkan ke anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dipaparkan. Mungkin bagaimana materi untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada di sekolah kita terkait dengan tadi pertanyaan saya, lemahnya soft skill anak terkait dengan budaya positif yang jenengan bawa. Begitu. Terima kasih. Ini sependek pemahaman saya, budaya positif ini tidak bisa kita laksanakan saya sendirian. Mungkin ketika saya PDP ini selesai, saya sudah dunia sudah mendapatkan materi ini, tolong dilakukan budaya positifnya, tidak bisa. Atau Pak Yadi saja sebagai KPU tidak bisa, penjenengan sebagai pengajar produktif saja tidak bisa. Kita warga sekolah ini satu paket, mulai dari keyakinan kelas yang tadinya peraturan kita kembangkan ke keyakinan kelas. Makanya saya mengundang Bapak Ibu kemarin itu yang pertama itu adalah wali kelas. Kenapa saya pilih wali kelas? Karena saya yakin wali kelas itu yang punya banyak peran, yang dekat dengan anak-anak, yang mungkin keyakinan kelas itu bisa dibangun nanti di awal tahun pelajaran baru. Keyakinan kelas itu betul-betul kita terapkan, kita cetak, kita tempelkan di kelas. Itu keyakinan kelas. Sekali lagi, keyakinan kelas itu kan tumbuhnya dari dalam anak, kesadaran anak, motivasinya intrinsik. Kalau anak sudah sadar akan soft skill yang jenengan poin-poin yang jenengan bawa tadi, insya Allah akan berkembang kepada disiplin yang positif. Disiplin positif yang sudah menjamur di seluruh sekolah, maka akan menjadi budaya yang positif. Dan kalau itu sudah menjadi budaya positif di satu sekolah, baik siswa maupun guru, TU, karyawan, sampai pimpinan, saya yakin branding sekolah kita juga akan otomatis naik. Karena efeknya nanti juga panjang, anak di lingkungan kerja setelah lulus nanti juga akan terbawa, masih bahasa Jawanya masih kepatuh, masih terbawa disiplinnya, masih motivasinya intrinsik masih terbawa dari masa sekolah sampai di dunia kerja. Jadi tidak bisa kita sendiri, bisa kita mulai dari keyakinan kelas, kemudian beranjak ke disiplin positif yang diterapkan di sekolah, kemudian terbentuklah budaya yang positif di seluruh sekolah. Ngaten Pak, nggih. Perasaan Lela atau harapan setelah kita keluar dari ruangan ini, harapan dan cita-cita sebagai guru SMK Veteran itu ke depan mau bagaimana, itu saja. Nggih. Kalau saya begini kan kita masih belum semua guru ya, belum semua guru mendapatkan hal ini. Mungkin kita nanti secara getok tulang bersejarahnya ya Pak ya, kita menularkan ke teman-teman, nanti kita secara bersama-sama mungkin bisa ini Bu. Untuk budaya positif kan bisanya kudu bareng-bareng atau bareng-bareng. Jadi kita buat keyakinan kelas, nanti tiap guru bikin atau bagaimana, terus kita buat lingkungan yang asik untuk anak-anak, ya kan, lingkungan yang menakutkan agar budaya positif ini nanti bisa ada di sekolah kita. Ya, terima kasih Bu Laila. Sesi untuk aksi nyata budaya positif
positif ini alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Di penghujung pertemuan kita, saya minta kita sama-sama membaca Al Asr 3 kali. Semoga pertemuan kita di ruangan ini membawa manfaat barokah, utamanya buat kita sendiri, kemudian lebih luas kepada anak didik kita dan SMK kita. Satu dua minggu. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, dari saya cukup. Saya senang sekali atas tanggapan Bapak Ibu, semoga membawa dampak positif yang lebih luas kepada diri kita dan SMK Veteran. Saya kembalikan kepada Bu Laila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunia, mungkin aplaus untuk Bunia. Ya, terima kasih kepada Ibu pemateri atas ilmunya ya. Semoga kita nanti akan bisa sharing ke teman-teman kita. Dan tak lupa terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang telah hadir kita di penghujung acara ya.